Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Seperti biasa, pagi ini saya awali dengan minuman sehat keluarga kami, yaitu campuran madu dan lemon. Kami konsumsi setiap hari agar tidak mudah sakit dan imun semakin baik. Boleh dicoba ya teman-teman. Setelah itu, seperti biasa, waktunya bermain bersama baby R. Pagi ini mainnya hanya keliling kompleks saja ya teman-teman. Alhamdulillah kompleks saya itu termasuk yang sepi, tidak banyak orang beraktivitas, jadi cukup tenang ya mengajak baby R keluar rumah. Setelah ini saya mau ke pasar dan langsung nanti saya tunjukkan ke teman-teman ya bagaimana food prep ala saya. Ibu punya bayi 5 bulan. Stay tune moms. Nah ini dia teman-teman sebagian belanjaan saya tadi dari pasar ya. Ini saya tidak belanja banyak insya Allah, tapi cukup untuk stok seminggu ke depan ya. Nah yang pertama saya bersihkan itu seperti biasa ya, saya mulai dari protein hewani. Di sini saya tadi membeli ayam kurang lebih 1 ekor ya, tapi saya ambil bagian paha semua karena tidak ada yang suka dada ya di rumah saya. Saya bersihkan dulu. Ini sebagian nanti saya ungkep, sebagian nanti saya simpan mentah ya teman-teman. Setelah semuanya bersih, saya bagi 2 tempat. Satu tempat akan saya simpan mentah di freezer, sebagian lagi nanti saya ungkep nanti bersama ati ampela ya teman-teman. Saya juga tadi membeli ceker sebanyak 15.000. Isinya segini ya teman-teman. Insya Allah ini cukup sekali untuk satu keluarga saya selama 1 minggu. Saya bersihkan dulu, saya buang bagian-bagian yang hitam, saya kupas-kupas kulit yang masih menempel. Saya bersihkan semuanya pokoknya ya teman-teman. Ceker ini juga nanti akan saya rebus ya teman-teman. Jadi saya biasa menyimpan ceker itu dalam keadaan sudah direbus dan saya simpan bersama kaldunya, karena ini untuk memudahkan saya ke depannya tidak perlu merebus lagi. Membantu sekali ya teman-teman untuk ibu-ibu seperti saya yang masih punya bayi, atau mungkin ibu-ibu di luar sana yang mungkin harus bekerja keluar rumah, harus cepat-cepat berangkat ya, ini sangat memudahkan. Nah, saya juga di sini membeli ati ampela. Tadi saya beli sebanyak 15.000. Saya dapat 6 pasang ya, teman-teman. Saya cuci dulu semuanya. Saya buang dulu bagian lemak-lemaknya itu. Saya krok-krok semuanya. Nanti ini juga akan saya ungkep bareng dengan ayam. Ya, jadi saya akan simpan dalam keadaan sudah diungkep bersama beberapa potong ayam saja. Tadi saya juga membeli 1 ekor bandeng ukuran sedang ya teman-teman. Ini tidak terlalu besar. Ini nanti akan saya goreng saja, tapi nanti dibumbunya saat sebelum dimasak ya teman-teman. Ini saya hanya beli 1 ekor karena biasanya ini hanya tambahan lauk saja ya. Nanti biasanya saya sandingkan dengan tempe atau tahu goreng dan sambal. Itu enak sekali teman-teman. Saya juga membeli udang. Tadi ini udangnya 15.000. Nggak tahu ya teman-teman dapat berapa gram. Ini isinya sih cukup banyak dan ukurannya cukup besar. Ini hanya saya buang bagian kepalanya saja yang tajam, lalu saya bersihkan bagian kepalanya, lalu saya simpan mentah. Setelah selesai semuanya langsung kita simpan, dan ini karena kehabisan tempat jadi saya pakai tempat seadanya ya teman-teman. Hehe. Juga tadi membelikan lele 1 kilo 25.000. Isinya cukup banyak teman-teman. Saya akan bumbui semuanya dengan bumbu dasar putih dan saya campur dengan garam, dengan lada bubuk atau bisa skip ya, dan juga saya tambahkan kaldu dan merica. Nanti saya akan bagi 2 untuk 2 kali makan.
Alhamdulillah sudah selesai semua teman-teman membersihkan protein hewaninya. Saya akan lanjut nanti membersihkan sayur-sayurannya, tapi sebelumnya saya akan rebus-rebus dulu yang perlu direbus ya teman-teman. Saya bersih-bersih dulu ya perabotannya supaya bersih deh. Oke, kita mulai merebus cekernya ya teman-teman. Sebelumnya saya didihkan air dulu. Kalau sudah mendidih saya hanya masukkan saja cekernya langsung, dan saya tambahkan di sini jahe dan juga daun jeruk. Saya juga menambahkan nanti garam dan lada. Boleh juga ditambah kaldu bubuk kalau suka ya. Tapi saya di sini hanya menggunakan garam supaya sudah ada rasanya ya teman-teman. Tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih boleh diaduk-aduk sesekali ya teman-teman. Oke, sambil menunggu cekernya empuk, saya juga akan menyalakan kompor sebelahnya. Saya akan merebus air. Air ini nanti saya akan gunakan untuk merebus ayam atau membuat ayam ungkep. Oh iya, untuk cekernya di sini saya hanya merebus tidak terlalu empuk ya, karena nanti ketika dimasak supaya tidak hancur. Nah, ini sudah cukup setengah empuk ya teman-teman, bisa kita angkat. Nanti untuk kaldunya kita bisa saring dan kita masukkan bersama cekernya. Ini hasilnya. Nah, airnya sudah mendidih, kita langsung masukkan ayamnya. Kita tambahkan daun jeruk, lengkuas, dan juga saya tambahkan bumbu dasar putih seperti biasa ya. Nanti saya juga menambahkan ketumbar bubuk, karena di bumbu dasar putihnya saya belum menambahkan ketumbar. Saya tambahkan ketumbar bubuk dan juga kunyit bubuk, dan seperti biasa juga garam, kaldu, lada itu sesuai selera ya teman-teman. Seperti ini, lalu kita aduk-aduk deh nanti. Aduk-aduk ayamnya sampai bumbunya meresap ya. Dan nanti kalau sekiranya sudah empuk, bisa langsung diangkat dan dimasukkan ke wadah. Nah, ini sudah mulai setengah empuk ya teman-teman. Untuk kematangannya sesuai selera ya. Nah, ini sudah saya angkat ke tempatnya. Nanti air rebusannya ini akan saya gunakan untuk merebus ati ampela ya teman-teman. Nah, ini ati ampelanya sudah masuk. Kita aduk-aduk lagi. Boleh ditambahkan air ya kalau misalkan sekiranya kurang empuk atau mau empuk sekali, atau sesuai selera saja lah ya. Biarkan sampai matang dan empuk ya teman-teman. Lalu kita beralih ke sayuran. Di sini saya tadi membeli sawi. Saya potong-potong, saya akan simpan ke wadah kedap udara ya, tanpa mencucinya terlebih dahulu. Saya akan simpan dengan wadah yang saya alasi dengan tisu. Ini tisunya yang bisa dicuci ya teman-teman, jadi insya Allah tidak boros. Saya masukkan dan pastikan wadahnya dalam keadaan kering, supaya lebih awet sayurannya. Nah, ini saya juga punya sawi sisa minggu kemarin ya teman-teman. Kondisinya masih bagus, masih segar, hanya ada 1-2 helai saja yang agak kecoklatan sedikit. Saya akan campurkan ke sawi yang baru ya teman-teman, karena saya suka sekali menyetok sawi ini. Untuk semua sayuran, sebelum ditutup saya alisi juga atasnya dengan menggunakan tisu ya. Jadi tisunya ada di bawah dan atasnya. Ini supaya menghalangi tetesan air yang ada di tutupnya. Ini insya Allah akan membuat sayuran semakin awet. Nah, ini wortelnya ya. Ini wortel sudah seminggu, kondisinya masih sangat bagus, masih seger, dan memang wortel ini juga termasuk yang cukup tahan ya. Ini wortel yang kemarin saya buang-buang bagian ujungnya. Saya ganti juga tisunya dan saya lap-lap dulu tempatnya agar lebih awet lagi. Dan saya tadi juga membeli lagi wortel 4 biji. Nyimpanannya saya hanya satukan ke wortel yang minggu kemarin ya teman-teman. Nah, wortel juga sama, saya tutup atasnya dengan menggunakan tisu sebelum saya tutup dengan tutup wadahnya. Ini supaya lebih awet lagi. Sini saya juga punya sisa minggu kemarin, ternyata saya masih punya pare, saya lupa punya ini, dan kondisinya masih sangat bagus. Sini saya hanya akan mengganti tisunya dan saya akan mengelap wadahnya yang agak basah ya teman-teman.
Saya juga akan menyatukan dengan terong. Tadi saya beli terong 4 biji 5.000 ya. Duanya sudah saya gunakan untuk sayur lodeh. Saya akan simpan terong ini bersama pare. Dan tetap ya, atasnya saya kasih tisu lagi. Juga tadi membeli tomat 5.000 dan buncis juga 5.000. Ini akan saya simpan bersamaan. Nah, ini saya punya timun 2 biji dan tomat 1 biji. Ini tuh sisa minggu kemarin ya Mams. Ini masih bagus sekali, tidak layu sama sekali. Saya akan lap-lap bagian basahnya. Saya juga akan lap wadah bekasnya dan saya akan ganti tisunya. Saya akan simpan timun ini bersama tomat yang tadi baru saya beli dan juga buncis. Nah, ini daun bawang yang tadi saya beli 2.000 dan yang pendek-pendek itu sisa minggu kemarin ya Mams. Saya akan potong-potong bagian yang hijaunya dan putihnya saya akan pisah. Yang hijau itu saya akan potong lebih kecil-kecil untuk kalau nanti membuat mendoan atau buat telur dadar atau bakwan gitu ya. Kalau yang bagian putihnya akan saya potong lebih besar-besar yang nanti saya akan gunakan untuk campuran soto atau sop atau yang lain-lain sesuai kebutuhan. Nah, nanti saya juga akan memisahkan bagian yang hijau dengan yang putih, lalu saya akan bekukan ya teman-teman di dalam freezer. Ini bisa tahan sampai 1 bulan ya teman-teman. Selanjutnya untuk bayam dan ada kangkung juga, tapi saya tidak videokan. Hanya potong-potong saja, saya bagi beberapa porsi masak, lalu saya simpan tanpa mencucinya ya. Dan pastikan wadahnya kering dan nanti atasnya jangan lupa ditutup pakai tisu. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, hasil food preparation saya hari ini. Maaf beberapa bagian tidak saya videokan agar durasinya tidak terlalu panjang ya teman-teman. Nah, ini ada bawang merah, bawang putih dan ubi saya simpan di suhu ruang. Ini bayamnya saya satukan dengan beberapa potong jagung. Ada wortel, kangkung, sawi, dan ini tomat, timun, buncis, ada jagung juga. Untuk tahu, tempe juga sama. Untuk tahu pastikan disimpan dengan direndam air ya dan diberi sedikit garam. Nah, ini tadi daun bawang yang diiris-iris. Nah, saya juga punya stok bawang merah, bawang putih kupas. Ini tidak banyak ya teman-teman. Ini paling hanya untuk 3-4 hari. Dan ini jahe, lengkuas dan daun jeruk. Untuk protein hewaninya ada telur, ayam, lele yang sudah dibumbui. Ada juga ayam pelata yang sudah diungkep ya teman-teman. Dan ini untuk cekernya. Nah, ini untuk cekernya yang sudah diungkep. Nah, ini ayamnya tadi ada beberapa potong sudah diambil ya untuk makan abang. Ini udangnya. Dan ini insya Allah cukup untuk bekal kami selama 1 minggu ya teman-teman. Nah, ini penampakannya, semoga membantu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.